Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah syukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian, bertambah kesabaran kita atas segala penderitaan. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, percayalah Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah kita perkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hariban junjungan kita yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khutbah yang singkat ini berjudul Tarbiyah Ilahiyah, dan hari ini di Hikmah Republika khatib tuliskan Tarbiyah Ilahiyah ini, ayat dan hadisnya pun sudah tercantum di dalam. Kiranya setelah ini kita bisa baca ulang, lalu kita jadikan tuntunan dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, guru kehidupan kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin ketika mengupas dalam tafsir Jalalain surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 22, meringkas di dalamnya ada 3 macam pendidikan ilahiyah, tarbiyah ilahiyah. Dan tarbiyah inilah yang semestinya kita tanamkan, kita lakukan di lembaga pendidikan maupun di sekolah. Kita lihat bagaimana perkembangan anak-anak kita belakangan ini yang sudah kehilangan adabnya, akhlaknya, karena boleh jadi memang kita salah menerapkan tahapan pendidikan yang sudah Allah tanamkan di dalam kitab suci Al-Quran. Tarbiyah ilahiyah itu ada 3 macam, dari 3 kelompok ayat yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman itu, karena dalam pendidikannya ada 3 tingkatan, 3 macam yang disampaikan dalam pendidikan, dalam rumah tangga maupun dalam lembaga pendidikan. Yang pertama adalah tarbiyah khuluqiyah. Yang pertama adalah tarbiyah khuluqiyah. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini menggambarkan bahwa pendidikan yang pertama kita tanamkan setelah pendidikan iman, akidah, tauhid adalah pendidikan akhlak, pendidikan adab, pendidikan karakter. Dan pendidikan adab karakter ini tidak bisa diajarkan saja, dia harus dicontohkan. Orang tua dan guru, tokoh masyarakat, public figure di tengah kehidupan kita ini harus memberikan teladan bagaimana akhlak yang baik. Dan di dalam 11 ayat pertama ini itu disebutkan setidaknya ada 7 karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada 7 akhlak dalam kehidupannya, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada lingkungannya, di mana ia berinteraksi. Adalah sholat yang khusyuk, ia tinggalkan apa yang tak penting bagi kehidupannya. Mereka menunaikan zakat, dan mereka menjaga kemaluannya dari perbuatan apa saja yang mengarah kepada perzinaan. Dan ia juga tidak melakukan pengkhianatan terhadap amanah dan janji yang diberikan, dan senantiasa menjaga sholatnya, istiqomah dalam sholatnya.
Inilah yang harus kita mulai tanamkan, pendidikan akhlak ini dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan ini kita kuatkan di lembaga pendidikan. Kalau ini kita tidak lakukan, maka lihatlah hasil dari pendidikan kita. Anak-anak kita, bahkan sebahagian dari kita, bahkan sebahagian dari para petinggi-petinggi negara kita, kehilangan adabnya. Loss of adab. Karena kita kehilangan akhlak. Inilah maka tatanan kemasyarakatan kita semakin rusak. Dan Al-Quran dalam pendidikan ilahiyah ini, tarbiyah ilahiyah ini, menanamkan yang pertama yang kita kuatkan setelah akidah tauhid adalah tarbiyah khuluqiyah, akhlaknya yang harus kita jaga. Dan kita sering mendengarkan para guru kita mengatakan al-adabu qabla ilmi. Sebelum ilmu yang beragam macam kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita harus dahulukan adabnya dulu. Adabnya dulu yang kita kuatkan kepada anak kita, akhlaknya dulu yang kita tanamkan, baru ilmunya. Kalau anak kita sudah beradab, maka ilmu sangat mudah dipahaminya. Tapi kalau anak kita berilmu, dia tak beradab, dia akan mencelakai dirinya dan orang lain. Oleh karena itulah ayat ini mengingatkan kepada kita tarbiyah khuluqiyah. Mari kita kuatkan. Lalu yang kedua adalah tarbiyah khalqiyah, yaitu pendidikan jasmaniyah. Dan dalam ayat yang berikutnya, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 16 ini, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang pendidikan jasmani. Itu sangat penting. Proses penciptaan manusia mulai daripada saripati tanah, kemudian nutfah, kemudian dia darah, segumpal darah dibungkus daging, sampai dengan dia lahir dan sampai meninggal dan dibangkitkan kembali. Ini menunjukkan ada proses penciptaan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan ini adalah jasmaniyah yang harus kita kuatkan. Jangan sampai pendidikan jasmani fisik yang lebih didahulukan, bangunan-bangunan material yang kita kedepankan, tapi batin jiwanya kita kosongkan. Maka selalu diingatkan oleh pendiri bangsa kepada kita, bangun jiwanya, bangun badannya. Artinya apa? Batin, hati, jiwanya dulu yang kita isi, baru fisiknya yang kita kuatkan. Jangan terbalik, kita dahulukan jasmania, fisik material, tapi jiwanya ditinggalkan, maka akan rapuh dan lemah. Harus kuat jiwanya, harus kuat badannya. Dan baginda Rasul pernah mengingatkan ini, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang beriman yang kuat itu dalam berbagai aspeknya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kalau jiwanya kuat, badannya juga kuat, tangguh dan unggul, maka dia akan menjadi pribadi mukmin yang beruntung dalam kehidupannya. Dan bagian yang ketiga yang disampaikan dalam awal surah Al-Mukminin ini, mulai dari ayat 17 sampai 22, adalah yang disebutkan oleh guru kita tarbiyah kaumiyah, pendidikan tentang semesta, tentang lingkungan. Dari rangkaian ini kita bisa melihat bahwa kalau anak-anak kita sudah kita kuatkan pendidikan akhlaknya, lalu kita berikan mereka pendidikan jasmania supaya kuat tubuhnya, kuat badannya, sehat dan tangguh, maka mereka harus kita bekali dengan ilmu-ilmu kelingkungan yang berkaitan dengan kealaman dan kemanusiaan, bahkan pengetahuan tentang teknologi, supaya mereka bisa mendesain dan mengelola kehidupannya. Allah turunkan dari langit hujan bagi manusia. Allah ada binatang, hewan dan seluruh alam semesta ini. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, dijaga dan dirawat. Ini adalah makhluk Allah, karunia Allah kepada manusia. Jangan sekali-kali kita rusak alam semesta yang indah ini. Karena kalau sampai kita rusak alam semesta ini, tidak berikan pendidikan kauniyah, maka alam akan rusak, dan suatu hari nanti alam ini pun akan marah dan murka kepada manusia. Dan itulah yang kita saksikan, betapa banyak musibah, malapetaka, bencana alam yang menimpa manusia, bukan karena alamnya sebenarnya, tapi karena tangan-tangan jahil manusia yang serakah yang merusak alam semesta ini. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari kita ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman,
Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan hanya api neraka di akhirat nanti, tapi juga neraka di dunia yang menghancurkan kehidupan kita. Apapun perbuatan maksiat dan kemungkaran yang kita lakukan merusak kehidupan, maka itu adalah neraka dunia. Dan baginda Rasulullah SAW pernah menegaskan, dan ini diajarkan kita berdoa pada saat kita bercermin. Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana kau perbagus penciptaanku, fahassin khuluki, maka perbagus lugadah akhlakku. Artinya apa? Jangan hanya jasmania saja kita yang bagus, jangan hanya casingnya saja kita yang mentereng, tapi jiwanya kita juga harus kuat. Luarnya bagus, dalamnya kuat, maka itulah kita akan menjadi orang-orang mukmin yang beruntung. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Betapapun besar tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap bergantung, bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, beramal, dan beradab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi kulli zaman wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.